Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Hisyam bin Abdul Malik adalah Khalifah ke-10 Daulah Umayyah. Ketika dilantik menjadi Khalifah menggantikan saudaranya, Yazid bin Abdul Malik, usianya baru 35 tahun. Ia menjabat Khalifah selama hampir 20 tahun. Para ahli sejarah menyebutnya negarawan yang ahli dalam strategi militer. Pada masa pemerintahannya, selain memadamkan kemelut internal, ia juga meluaskan wilayahnya keluar. Ketika Imperium Romawi Timur berada di bawah kekuasaan Kaisar Leo III, ia berhasil memulihkan wewenang pemerintahan pusatnya di daerah Balkan. Kini Kaisar Leo III kembali ingin merebut wilayah Asia Kecil dari kekuasaan Daulah Umayyah, yang sedang dipimpin Hisyam bin Abdul Malik. Jadi, dua kekuatan siap berhadap-hadapan. Sementara itu, sepeninggal Empress Wu yang mengalami kemelut berkepanjangan, Dinasti Tang di Tiongkok berhasil memulihkan diri di bawah kekuasaan Kaisar Xuanzong. Setelah kondisi internal pulih, ia bermaksud merebut daerah Xinjiang yaitu Turkistan Timur, yang berhasil ditaklukkan oleh Panglima Qutaibah bin Muslim. Di wilayah Andalusia, Khalifah Hisyam mengukuhkan Panglima Anbasa bin Shuhain sebagai gubernur menggantikan Sammah bin Malik al-Haulani yang gugur. Dengan pasukan cukup besar, Panglima Anbasa menyeberangi pegunungan Pyren, dan menaklukkan wilayah Narbonne di selatan Prancis. Selanjutnya, ia maju ke Marseilles dan Avignon serta Lyon, menerobos wilayah Burgundi. Kemenangan itu membangkitkan semangat Anbasa. Ia terus maju ke arah utara, dan menaklukkan beberapa daerah sampai ke Benteng Sens di pinggir Sungai Seine, yang jaraknya hanya sekitar 100 mil dari Paris, ibu kota wilayah Neustria kala itu. Karel Martel, yang menjadi pejabat wilayah Neustria, segera maju menghadang pasukan kaum muslimin. Terjadi pertempuran sengit, Panglima Anbasa gugur, dan pasukannya bertahan di wilayah selatan Prancis. Peristiwa itu segera sampai ke Damaskus. Khalifah Hisyam segera mengangkat Panglima Besar Abdurrahman Al-Ghafiqi untuk menggantikan Panglima Anbasa. Dalam hal melanjutkan cita-cita pendahulunya, Panglima Abdurrahman Al-Ghafiqi sangat hati-hati. Ia mempersiapkan pasukannya semaksimal mungkin, tak hanya bekal makanan, tetapi juga fisik tentara untuk menghadapi cuaca dingin di daerah lawan. 6 tahun kemudian, pasukan itu berangkat ke arah utara. Mereka berhasil merebut Toulouse, ibu kota wilayah Aquitania kala itu. Karel Martel terpaksa mundur dan bertahan di benteng Angoulême. Nama Panglima Al-Ghafiqi tersebar luas di daratan Eropa. Karel Martel dan Raja Theodorik keempat menyerukan seluruh rakyatnya untuk memberikan perlawanan. Sementara itu, pasukan Islam berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pasukan Islam terlalu terbuai dengan harta rampasan. Ketika perang pecah, pasukan kaum muslimin terdesak, Panglima Abdurrahman Al-Ghafiqi gugur. Sementara itu, kemelut yang terjadi di kawasan Asia Kecil berhasil dipadamkan. Pasukan Romawi Timur yang ingin merebut daerah itu bisa dihalau setelah Khalifah Hisyam mengirim Panglima Said Huzainah dari wilayah Khurasan untuk membantu Panglima Maslamah bin Abdul Malik. Namun, dalam suatu peperangan Said gugur. Khalifah Hisyam bin Abdul Malik wafat dalam usia 55 tahun. Namanya harum dalam sejarah. Dalam ketegasannya, ia senang menerima masukan dari ulama. Dikisahkan, ketika masih menjabat gubernur di suatu daerah, ia menunaikan ibadah haji. Dengan fasilitas negara ia berangkat menuju kota suci Makkah. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ibadah haji saat itu diikuti rombongan besar yang terdiri dari sanak saudara, pejabat teras, dan para pengawalnya. Pada masa pemerintahan ini, jumlah sahabat Rasulullah yang masih hidup tinggal beberapa orang saja. Entah dari mana datangnya pikiran itu. Tiba-tiba Hisyam ingin dipertemukan dengan salah seorang sahabat Rasulullah. Terlambat, sahabat terakhir pun sudah wafat. Karenanya para pengawal tak bisa menghadapkan sahabat Rasulullah kepada sang gubernur. Sebagai gantinya, mereka mendatangkan salah seorang tabi'in, generasi setelah sahabat, untuk dipertemukan dengan Hisyam. Ia adalah Taus al-Yamani yang mewakili para tabi'in. Ia mendatangi persinggahan Hisyam nyaris tanpa beban mental. Ketika hampir masuk, ia tanggalkan alas kakinya, persis ketika akan menginjak permadani merah yang membentang mewah di hadapan Hisyam. Tanpa mengucapkan salam ta'zim, cukup hanya dengan ucapan, "Assalamualaikum," ia langsung nyelonong masuk dan duduk persis di samping Hisyam.
ia pun langsung membuka dialog dengan menanyakan, "Bagaimana keadaanmu, wahai Hisham?" Memperhatikan ulah Taus ini, sang gubernur merasa tersinggung. Ia marah besar. Hampir-hampir ia berniat untuk memberi hukuman atau bahkan membunuhnya sekalian. Untunglah Taus segera menyadarkan, Anda berada di wilayah tanah suci Allah dan tanah suci Rasul-Nya. Karenanya, demi tempat yang mulia ini Anda tidak diperkenankan melakukan niat buruk seperti itu. Masih dalam keadaan marah, Hisham kemudian bertanya, "Lalu, apa maksud Anda berulah seperti ini?" Taus malah balik bertanya, "Apa yang saya lakukan? Anda tanggalkan alas kaki persis di hadapan karpet merahku. Anda masuk tanpa salam takzim lebih dulu kepadaku dan tak mencium tanganku. Anda memanggilku hanya dengan nama kecilku tanpa gelar kehormatanku. Anda duduk di sampingku tanpa permisi. Bukankah semua itu merupakan penghinaan, wahai Hisham? Kutanggalkan alas kaki karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari saat menghadap Allah. Dia tidak marah, apalagi murka lantaran perbuatanku itu. Wahai Hisham, aku tidak mencium tanganmu lantaran aku mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, bahwa seseorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat, atau tangan anaknya karena kasih sayang. Wahai Hisham, aku tidak mengucapkan salam tazim dan menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin, karena tidak semua orang rela atas kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan berbohong. Wahai Hisham, aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyahmu, lantaran Allah memanggil para kekasihnya dalam Al-Quran dengan sebutan nama semata-mata, seperti ya Daud, ya Yahya, ya Isa. Justru dia memanggil musuh-musuhnya dengan sebutan kunyah, seperti Abu Lahab. Wahai Hisham, aku duduk di sampingmu lantaran ku dengar Ali berkata, apabila Anda ingin melihat calon penghuni neraka, lihatlah orang yang duduk sementara orang sekitarnya berdiri. Mendengar jawaban-jawaban ini, Hisham yang pada awalnya sangat marah, kini bersimpati kepada Taus. Kemudian ia malah minta nasihat. Memenuhi permintaan itu, Taus pun berkata, "Kudengar Ali berkata dalam salah satu nasihatnya menyatakan, sungguh dalam api neraka ada ular-ular yang berbisa, dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Semoga kita bisa meneladani mereka, para umara yang mau minta nasihat dari ulama."